2 Tawarikh 24 ayat 1-27. Yoas berumur 7 tahun pada waktu menjadi raja. Saya ulangi. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikian mereka lakukan setiap hari, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan untuk cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia, 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka
supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkan dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabad, anak Simeat, perempuan Amon, dan Yozabad, anak Simrit, perempuan Moab, tentang anak-anaknya dan ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Selanjutnya silakan Saudari Nomi, Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 29. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 29. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya, dan kepunyaannya keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia,
dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Dan kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal. Ia dan nenek moyang kita, mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaknya bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintahkan tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dan perkataannya dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Demikian. Selanjutnya silakan Bang Nardo Purba, bisa dibuka mic-nya, Pak. Ya, terima kasih Bapak Gindo. Ya. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak
dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun. 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadat kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah, maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pemimpin Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah Tuhan Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu mengengkang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya.
Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gergakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus mengangkat ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dan kaki-kaki meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkanlah dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Yuda, Bu Cinta, Mbak Nomi, dan Bang Mardo Purba. Firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini berjudul Zakaria dan Stefanus. Silakan, Pastor Paul. Oke, kita akan tampilkan punya saya ya. Tuh, jelek yang namanya aneh. Gitu ya, apa-apa. Kita tampilkan punya saya. Ya, oke saudara, lihat. Tadi ya ada Zakaria dan ada Stefanus ya saudara ya. Kalau Anda lihat responnya bisa beda tadi ya. Zakaria bilang semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Nabi ini nabi ya, Zakaria seorang nabi, bukan ecek-ecek saudara ya. Nah lalu Stefanus ini diaken saudara ya, diaken. Diaken itu apa namanya yang bagi-bagi makanan itu loh ya. Yang jadi pengurus yang bagi-bagi makanan buat pembagian makanan, pakaian buat orang-orang yang membutuhkan di dalam jemaat. Stefanus bilang apa? Waktu dibunuh, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Waduh, ini berarti si diaken ini apa namanya lebih rohani nih daripada Zakaria yang nabi. Apakah begitu saudara? Enggak ya saudara ya. Bukan, karena itu zamannya. Zaman Zakaria, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya saudara ya, darah ganti darah, ya. Dan itu sudah luar biasa sekali, sudah zaman Zakaria kalau bisa mata ganti mata, ya. Bagus sudah satu suku, kalau bersalah satu suku dibantai semua. Nah, kalau zaman Stefanus, Tuhan Yesus sudah mengajarkan, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya. Nah, yang terjadi saudara ya. Jadi zaman Zakaria itu bukan tidak punya kasih, enggak saudara, tapi zaman itu seperti itu sampai di situ. Ya. Sampai di situlah pemahamannya. Ya, makanya bukan berarti Zakaria ini enggak rohani lalu Stefanus sudah level rohani lebih tinggi daripada Zakaria, bukan saudara ya. Tapi kalau Anda sekarang ngomong semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas, siapa yang masih berdoa begitu saudara? Siapa yang masih berdoa begitu? Kebangetan, terlalu saudara. Kalau Anda masih berdoanya seperti itu, Anda sudah 2 tahun di sini, waduh. Sampai kemarin ya waktu aku sedang ngentutin Alkitab, terus pada nanti Tuhan akan membalas dia, Tuhan Yesus akan menghasap dia. Terlalu, ya saudara ya, terlalu anak istri saya saudara ya, kan isinya Roma Irama. Terlalu saudara, kalau udah 2 tahun di sini Anda masih berdoanya nanti Tuhan mengasap Agustan. Waduh, tak kasih tahu. Karena saya sendiri, waktu saya marah dengan Tuhan, saya memaki-maki Tuhan dengan luar biasa. Apakah Tuhan Yesus mengasap saya?
Enggak, saudara, malah dipeluk ya. Malah saya iya sungguh terlalu. Malah saya dipeluk, malah saya diampuni, malah itu saudara ya, malah diorbitkan sama Tuhan. Nah, kalau gitu saudara ikut-ikut aja, ya coba saja, enggak apa-apa. Kalau mau nyoba kayak saya kan boleh saudara kan. Nah, cuma kan itu tadi ya, resiko tanggung sendiri-sendiri. Coba ya, boleh resiko tanggung sendiri-sendiri, ya kan? Tapi ini beneran saudara ya, ini beneran. Ya, kalau zaman perjanjian lama Anda senggol bacok, ya memang begitu ya. Daud juga begitu, semua juga begitu. Tapi kalau zaman perjanjian baru nggak ada yang senggol bacok, saudara. Kalau Anda berdoanya masih, ya nggak heran, saudara masih penganut perpuluhan ya. Ya saya juga nggak heran Anda masih menganut perpuluhan, karena Anda berdoanya juga mengasap Agustan kan. Anda berdoanya mengasap semua yang menista Trinitas ya kan, yang nggak heran saudara ya. Saya nggak heran. Tapi kalau kita sudah bukan penganut perpuluhan lagi, saudara ya, kita penganut apa, saudara? Diakonia, 100%. Maka kita doanya harus seperti Stefanus, ya. Ya dong, masa naik kelas gimana? Kalau Anda mau doanya kayak Zakaria ini, ya, saudara menganut perpuluhan, saudara harus disunat, saudara harus melakukan 613 mitzvot Torah. 613-nya, bukan esensialnya ya. Bukan esensialnya, yaitu kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Ya, tapi kalau Anda mau di dalam era kasih karunia, maka Anda doanya harus seperti Stefanus. Dalam menghadapi apapun yang mengesalkan hatimu, yang menjengkelkan hatimu, doanya harus seperti Stefanus. Udah firman Tuhannya cuma gitu doang, saudara. Terlalu, sungguh terlalu. Masa pendek banget, 10 menit lagi tambahin, saudara ya. Nah, seperti biasanya kita tambahin. Jadi, saudara, ya, bagaimana bisa Raja Yoas yang dididik dari kecil, ya, Raja Yoas dididik dari umur 8 tahun, ya, dari kecil untuk menjadi raja, ya, lalu bisa dijadikan raja, ya, untuk dididik sendiri oleh Imam Yoyada, lalu bisa nggak tahu diri, saudara. Bagaimana para imam, bahkan Saulus ini adalah orang muda anggota Sanhedrin, saudara ya. Anggota makanya dia menjadi saksi waktu Stefanus dirajam. Bagaimana bisa seorang Farisi seperti Saulus yang rabi Yahudi, yang mengerti tentang Torah, ya bisa ikut mengerajam Stefanus dengan batu, saudara. Sama ceritanya. Ya kan? Bagaimana orang yang sudah dididik dengan firman Tuhan bisa melakukan kekejaman seperti itu? Ada Zakaria yang di zaman Raja Yoas, dan Saulus dan teman-temannya, gerombolannya kepada Stefanus. Bagaimana itu bisa ya, saudara ya? Masa Anda nggak pernah mikirin itu, saudara? Saya mah dari dulu kepikiran ya, bagaimana sih Saulus ini baca firman Tuhan yang sama dengan kita, tetapi dia malah ngelemparin Stefanus dengan batu. Nah itu sama. Bagaimana Anda kepikir nggak para orang-orang Trinitas dan Oneness ini, Trinitas dan Oneness ini yang rame-rame mempersekusi sama yang rame-rame menyalibkan Erastus Sabdono, saudara? Anda pernah kepikir nggak? Kenapa ya orang Trinitas sama-sama baca Alkitab, tapi begitu rupa memaki-maki, mencaci maki Erastus Sabdono ya, saudara ya? Padahal Erastus Sabdono ngajari apa, saudara? Kamu sebelum kasih uangmu ke gereja, kasih dulu buat orang tuamu. Baik, nah itu pengajaran yang baik, saudara ya. Terus saya tidak setuju dengan unitariannya Erastus Sabdono ya, saya nggak setuju. Cuman saya lagi cerita, buahnya itu baik, Erastus Sabdono, saudara ya. Jadi kalau Anda suka dengan pengajarannya, ya ikuti saja, saudara ya. Ikut saja, nggak apa-apa. Unitarian gitu kan. Kalau saya emang nggak ini ya, nggak mau ikut-ikutan tari-tarian ya. Saya menari-nari, tetapi saya tidak ikut-ikutan aliran tari-tarian, saudara ya. Unitarian, ya kan, binitarian, apalagi saudara ya, pokoknya tari-tarian itu. Mereka baca firman itu. Mereka yang mengasap itu yang ikut-ikutan mengasap Agustan itu kan baca firman juga kan, baca firman kan. Nah, mengapa bisa begitu ya, sama-sama baca firman ya? Anda pertama Anda kita coba ya. Kita coba nih, kenapa ya bisa begitu ya? Saya juga nggak ngerti tuh ya, orang-orang ini bisa begitu, kenapa? Iya kan? Baca firman sama, baca firmannya sama-sama kita.
Kenapa yang kita berbuah yang sana enggak ya? Enggak. Kenapa yang di sebelah sana enggak berbuah, yang di kita bisa berbuah ya? Nah, itu Anda juga sama-sama baca firman loh. Itu grupnya sana baca firman Tuhan. Tetangga kita itu baca firman Tuhan. Itu sama ya, orang Islam juga baca Alkitab juga kan. Kalau orang Islam baca Alkitab buat cari ribut ya. Orang Islam itu baca Alkitab buat cari ribut, si tangke segala macam itu ya. Tetapi yang orang Trinitas, Oneness, segala macam ya, Unitarian, Saksi Yehova yang kalau debat terus saling mencaci maki, ya sama-sama baca Alkitab, saudara. Tapi kenapa mereka cuma debat kusir, akhirnya nggak berbuah? Nah, ini sama dengan Saulus. Kenapa dia baca Alkitab, lalu akhirnya bisa ngerajam batu di Stefanusnya? Loh, kitab yang sama yang dibaca kan? Perjanjian lama kan? Zamannya Saulus sudah ada perjanjian lama, saudara ya. Sudah ada Kejadian sampai Maleakhi, sudah ada zamannya Saulus. Dan itu setelah dia selesai baca Kejadian sampai Maleakhi, dia uper-uper itu pengikut Kristus, dirajam pakai batu, saudara. Ya kan? Itu sama saja kan? Sama saja dengan zaman sekarang ini. Kenapa ya? Kenapa Anda sudah baca firman tiap hari tapi masih mengharapkan kecelakaan orang lain, mengharapkan azab buat orang lain? Kenapa ya, saudara ya? Mungkin nggak gitu, saudara. Mengapa? Nah, karena Anda tidak hidup di dalam kasihnya Yesus. Zakaria saat itu, ya, dia belum melihat dengan jelas apa itu cintanya Yesus. Dia tahu, saudara, tentang dia mengerti nubuatan mesianik. Dia percaya. Tetapi hanya para rasul lah yang menyaksikannya sendiri apa itu cinta. Ya. Hanya para rasul lah yang menyaksikan apa itu cinta. Lalu bagaimana Yoas ya dan para orang Farisi dan para Trinitas, Oneness yang mereka saling mencaci maki ini bisa begitu? Sama halnya, bedanya Zakaria, dia tetap percaya kepada nubuatan itu, ya. Tetapi dari Yoas, ya, sama si orang Pak Saulus dan teman-temannya, orang-orang yang menganiaya orang Kristen ini, ya, karena orang Yahudi banyak yang baik juga ya, 12 murid Yesus itu kan semua, dan juga ada ribuan orang Yahudi yang menerima Yesus ya. Tetapi ada orang-orang yang ini tidak menerima. Karena dia tidak mau menerima cinta itu, saudara, di dalam hatinya. Sehingga susah. Firman Tuhan itu akan menjadi firman Tuhan yang mati, logos saja. Demikian juga dengan orang-orang Trinitas, Oneness, Sapelian, yang Trinitarian itu yang suka kelahi itu, saudara ya. Yang suka mencaci maki kalau udah debat di YouTube sesama orang Kristen, mencaci maki, ya, saling membidatkan. Itu juga sama, saudara. Dia membaca firman Tuhan, tetapi hatinya kering, saudara, tidak ada cinta. Kok bisa? Ya bisa. Anda bisa membaca firman Tuhan tanpa cinta loh. Nah, itu kenyataannya kan banyak. Kalau Anda membaca firman Tuhan dengan cinta, pasti Anda akan berbuah. Ya kan? Mengapa dia tidak berbuah? Karena dia tidak punya cinta. Tinggallah di dalam kasihku, maka dia akan berbuah lebat, kata Tuhan Yesus. Ya, tinggallah dalam kasihku, maka remaku tinggal dalam dia, sehingga dia berbuah lebat, sehingga menyenangkan hati Bapa di sorga. Dengan demikian, ya, mempermuliakan Bapa di sorga, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat berapa tadi? 7, 8, 10 sampai 12. Ya. Itu begitu, saudara. Nah, orang-orang yang tidak mau terus mendisiplin dirinya berdiakonia, ya, yang mentalnya minta. Mengapa Anda, walaupun saya banyak ketemu teman-teman yang hidupnya susah, saya tahu secara perekonomian dia lagi susah, tapi tetap menabur ya. Ada orang yang level saya ya, dia dia lagi kesusahan lah, lagi menderita, ya, bahkan suaminya baru di penjara. Dalam segala kesulitan dia menyisihkan sedikit berkat itu untuk diakonia loh, saudara. Itu buat saya luar biasa loh, saudara. Ini orang mentalnya bukan mental kereminta loh. Ya saya kan nggak
nggak akan terus menghakimi dia ini masuk penjara, salah benernya kita nggak tahu. Orang kita sekarang tahu kok urusan polisi itu pokoknya sumir semua ya. Jadi Anda jangan terus, kita nggak ngerti. Anda miskin, saya miskin Pak, tapi Anda suka meminta-minta. Tapi ketika ada orang yang lebih susah, Anda nggak bisa berbagi. Banyak orang lebih susah dari Anda loh. Ya, saya cerita dulu ya, waktu saya kuliah, saya susah sekali hidupnya ya. Kadang-kadang 1-2 hari nggak makan. Tapi ketika saya punya rezeki, ya saya disiplin selalu berbagi, saudara. Serius ya. Dan orang-orang yang demikian itu, ya kita menabur. Menabur. Tuhan Yesus baik sekali, saudara. Tuhan Yesus baik sekali, saudara ya. Jadi saudara, kalau Anda mentalnya meminta-minta, walaupun susah Pak, iya, menaburlah. Sesusah apapun menaburlah. Supaya Anda jangan punya mental minta-minta. Serius saudara ya. Saya dulu punya nasi cuma 1 bungkus, itu 1 hari cuma makan 1 kali, satunya nasi 1 bungkus, saya ditraktir orang. Lalu nasi goreng ini sudah terlanjur saya beli saudara ya. Pikir saya mau saya makan malamnya. Tapi tiba-tiba saya lihat ada simbok-simbok miskin lagi ngorek-ngorek tempat sampah, saudara. Terus saya udah jalan, enggak, nanti malam, enggak saya mas, nanti malam. Tiba-tiba saya langkah balik, saudara, saya kasih ke simbok-simbok ini ya, nasi gorengnya, saudara ya, nasi gorengnya ini. Ya enggak tahu ya kasihkan. Tapi dari situ ada sukacita yang melimpah. Dari situ segala keberuntungan itu dibuka, saudara. Memang saya masih miskin, ya memang saya masih kesulitan saat itu. Tapi di saat kesulitan itu kita berbagi, itu Tuhan suka, saudara. Saat lagi sulit pun belajar berbagi, saudara. Serius, saudara ya. Nah, ketika Anda belajar berbagi di dalam kesulitanmu, maka itulah cinta yang benar. Kalau Anda lagi turah-turah, lagi banyak rezeki, baru berbagi itu biasa, oke tunggale. Kelewatan kalau Anda tidak begitu. Tapi kalau Anda lagi susah, Anda bisa tetap berbagi. Tuhan suka, saudara. Itulah persembahan yang harum baunya. Anda lagi susah, kata Tuhan, Dia mempersembahkan yang terbaik. Kalau Anda lagi happy, lagi banyak rezeki, Anda bagi-bagi orang, memang seharusnya begitu. Tapi kalau Anda lagi mepet, Anda bisa tetap berbagi, Tuhan suka, saudara. Ya, dari situlah firman Tuhan itu, yang logos yang tadi dibaca, nggak hilang begitu aja kayak Yoas, kayak siapa itu orang-orang ya Saulus CS, kayak orang Trinitas Yohanes Tari-tarian yang nggak ada buahnya itu, saudara. Dari apa? Dari cinta. Anda mau tetap berbuah lebat, Anda tinggal dalam cinta, maka logosnya bisa jadi rema itu kebenaran Roh Kudus, dan Anda akan berbuah lebat, saudara. Begitu. Ya, ada cara lain. Bagaimana Anda doanya Zakaria bisa jadi rupanya Stefanus? Ya, yang tadinya Tuhan, balas Tuhan. Tapi tiba-tiba Anda bisa berdoa, Tuhan, ampuni dia Tuhan ya. Beneran ya saudara ya. Beneran. Walaupun hukum Tuhan itu berlaku tetap. Hati-hati saudara ya. Jangan sembarangan menebar fitnah. Jangan sembarangan Anda ngaco hidupnya orang. Ya karena ya itu beneran ya. Kalau orang-orang, apalagi Anda ganggu orang-orang yang diurapi Tuhan, itu beneran ya. Hati saudara. Tetapi ya kalau Anda hidupnya takut akan Tuhan, ya Anda nggak usah menuntut balas. Ya, kalau Anda hidupnya takut akan Tuhan, kenapa kita nggak menuntut balas? Ya karena kita sudah menerima kelimpahan. Buat apa balas mereka lagi? Ya dulu pernah saya tanya, Pak, itu hamba Tuhan itu mau kita Bapak orang ini, kenapa enggak dibalas, Pak? Kenapa enggak dihajar saja pakai? Buat apa? Orang YouTuber itu ngomongin begini, buat apa dibalas? Biar saja. Mereka cari uang gara-gara mereka fitnah saya, kan mereka dapat uang. Saya malah jadi berkat. Saya rugi enggak? Enggak. Enggak rugi apa-apa, malah saya jadi berkat dengan fitnahannya itu kan. Ya enggak apa-apa kan, biarin saja. Kalau sewot Pak, ya enggak usah sewot. Kamu enggak rugi apa-apa kok. Malah kalau kamu bisa melewati itu dengan tenang, malah ada berkat di belakangnya. Jadi untung apa rugi? Untung ya.
Untung setiap kali saya habis difitnah, saya pasti untung besar, saudara. Ya, ingat kemarin saya bilang, saya setahun difitnah terus, saya bilang begitu kan. Ada apa ya, mau ada apa ya. Gak taunya saya keterima di Haifa kan, saudara. Duitnya dari mana? Tiba-tiba saya ada uangnya. Nggak minta-minta, serius, saudara ya. Ada nggak saya pengumuman, oh iya tolong sumbang saya sekolah di Haifa, buat bayar ini, bayar ini, bayar ini. Saya bayar 10.000 US dollar, saudara. Ya, saya bayar 10.000 US dollar ya. Gimana duitnya? Tuh tiba-tiba sediakan, saudara. Nggak minta-minta saya, nggak ngutang-ngutang. Nggak ngutang, nggak minta. Sudah lunas, saudara, bayar. Nggak minta, nggak ngutang. Sudah lunas saya bayar itu, yang di Haifa. Tiba-tiba ada kebaikan Tuhan. Saya bilang, ada apa ya? Saya ngomong sama anak, ada apa ini ya tahun ini difitnah terus. Nggak taunya, itu tadi jawaban Tuhan. Ya, saudara ya. Iya begitu. Makanya saya ngapain balas-balas orang. Itulah sebabnya, ya, karena saya menerima banyak sekali anugerah, karena saya menerima banyak sekali pengampunan, karena saya menerima banyak sekali kebaikan, ketika ada orang jahatin saya, ya saya cuma pikir, ya buat apa balas. Hidup saya lebih beruntung daripada orang-orang itu kok. Benar nggak? Apakah Anda hidupnya lebih beruntung daripada orang lain? Apakah Anda hidupnya lebih buruk dari orang lain? Ya nasibmu. Kenapa? Karena Anda tidak mau hidup di dalam cintanya Tuhan. Anda doanya masih semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas, diazab sama Tuhan. Kalau saya doanya udah Tuhan, jadi urusan Tuhan, kasihan. Hidupnya lebih susah dari saya. Emang hidup sendirian enak. Ya, emang sampai kudu nilep uang orang itu. Oh, iya benar, orang kalau sampai nilep uangnya, uang orang kalau sampai nilep uang donasi, saudara ya, itu tuh nggak enak, saudara ya, nggak enak, apalagi kebongkar semua. Coba, ya. Kalau saya, apakah saya perlu nilep uang donasi? Kan nggak perlu, saudara, karena Tuhan yang berkati saya. Kan enak begitu kan, nggak perlu saya cari-cari donasi itu saya tilep kan. Berarti kan saya lebih beruntung kan. Ada orang yang hidupnya memang harus nilep uang donasi. Ada orang yang hidupnya memang ketipu tiap tahun. Ada orang yang memang hidupnya memang ya begitu ya, sial terus. Nah saya enggak, saya beruntung terus. Lalu kenapa saya mesti marah sama orang yang sial ini terus? Kalau dia lagi marah-marahi saya. Ya memang dia sial terus, makanya hidupnya tiap hari cuma fitnah, cuma marah-marah. Lalu kenapa saya mesti marah sama dia lagi? Kan kasihan, saudara. Benar enggak? Dulu saya lagi dicaci maki atau waktu dihina-hina. Debat, dia kalah debat, menghina-hina saya. Ya saya jawab, saya pendidikan lebih tinggi, saya tinggal di negara yang lebih maju. Saya hidupnya nggak perlu minta donasi, nggak perlu minta-minta donasi. Lalu, apa yang saya kurang dari dia? Ya dia menghina-hina karena dia punyanya cuma itu. Ya kan? Kalau saya jatuhkan lagi, saya hancurkan lagi, kasihan nggak? Dia mau punya apa lagi? Nggak punya apa-apa lagi kan? Kan kasihan, saudara. Harga dirinya dia tak hancurkan pula. Yang tersisa dari hidupnya saya hancurkan pula, begitu. Saya hidupnya jauh lebih baik. Mengapa saya hidupnya jauh lebih baik? Ya karena saya penuh dengan ucapan syukur hidupnya. Sehingga saya nggak perlu nilep donasi. Ya kan? Saya hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Sehingga rumah saya nggak perlu kebanjiran. Ya kan? Saya hidupnya penuh dengan donasi sehingga saya nggak perlu ngemis-ngemis anggur Sukabumi. Ya kan? Nggak perlu ngemis-ngemis, saya kangen sama anggur Sukabumi. Kan nggak perlu, saudara. Nggak perlu ngemis-ngemis. Ya kan? Walaupun saya difitnah, katanya 1 kilo saya dapat uang 1.000 rupiah. Dulu bayang itu, saudara ya. Kadang-kadang geli juga ya. 1.000 rupiah. Lawang. Ya, ya. Itu tadi ya, bingung, saudara ya. Apakah mesti marah nggak saya? Nggak usah marah, saudara. Saya hidupnya lebih beruntung daripada mereka yang memfitnah saya. Anda bisa berpikir begitu nggak, saudara? Coba saya lagi sial, lah ya salahmu sendiri. Kenapa kamu sial? Makanya dirubah. Dirubah, ya. Rubah, maka rubah. Itu kayak efek domino, saudara. Anda kejepit satu, ya lingkaran setan. Anda ke situ, ya lingkaran setan terus. Karena Anda tidak mengucap syukur, maka Anda hidupnya sial. Karena Anda sial, ya hidupnya Anda akhirnya penuh dengan kutuk sumpah serapah. Karena kutuk sumpah serapah, hidupnya tambah sial lagi.
Karena saya orang yang beruntung, saya bisa mengasihi orang lain. Karena saya bisa mengasihi orang lain, maka Tuhan sayang sama saya. Karena Tuhan sayang sama saya, sehingga saya bisa menyayangi orang lain. Karena saya menyayangi orang lain, maka saya beruntung. Kan lingkaran surga dengan lingkaran neraka, saudara. Anda kudu putus. Stop ngutupin orang lain. Ya, stop bersungut-sungut. Stop. Pindah ke lingkaran kecil, lingkaran besar. Anda mau lingkaran neraka apa lingkaran surga? Ya kan? Anda mau masuk lingkaran yang mana? Stop, saudara. Itu lingkaran setan, saudara. Nggak bisa putus. Sama, ini lingkaran surga. Karena Anda mengucap syukur, maka Anda diberkati. Anda diberkati, maka Anda bisa memberkati. Ketika Anda bisa memberkati, Anda disayang Tuhan. Karena Anda disayang Tuhan, maka Anda beruntung. Karena Anda beruntung, maka Anda bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur, Anda bisa diberkati. Karena Anda diberkati, Anda bisa makin disayang Tuhan lagi. Terus muternya begitu, saudara. Nah, itulah Stefanus dengan Zakaria, saudara. Ya, bagaimana Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri. Itu istimewa disambut, saudara ya. Disambut oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, di dalam penderitaannya, dalam aniaya pun ada ucapan syukur, ada pengampunan di sana. Nah, kita ini belum kayak Stefanus, udah ngomel-ngocehnya udah setengah mati, udah kayak mau bertelur naga, saudara. Kayak apa? Kayak ayam bertelur naga, kayak ayam mau bertelur naga, saudara. Gitu, saudara ya. Wah, udah kelebihan 10 menit ya. Nah, gitu aja ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.